Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valia Utami Putri dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk-bentuk surat. Baik, sebelum kita membahas tentang bentuk-bentuk yang ada pada surat, alangkah baiknya kita mengerti apa pengertian dari surat tersebut. Pada setiap kegiatan kantor, baik pemerintah maupun swasta, surat menyurat merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam menunjang operasionalisasi suatu organisasi atau kantor. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan administrasi atau pengelolaan surat yang tertib dan terorganisasi. Nah, pengertian surat secara umum adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi dari pihak satu orang instansi atau organisasi kepada pihak lain orang instansi atau organisasi. Sedangkan menurut KBBI, surat merupakan kertas bertulis atau secari kertas sebagai tanda atau juga sebuah keterangan sesuatu yang ditulis. Nah, dapat kita simpulkan bahwa surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu seperti informasi dari pihak satu ke pihak lainnya, entah itu secara individu atau atas nama perusahaan atau instansi. Selanjutnya ada fungsi surat. Fungsi umum surat secara garis besar adalah sebagai bukti hitam di atas putih, pengungkap banyak hal dan informasi perekam peristiwa sehingga surat dapat dibaca kembali oleh pembaca. Nah, selain fungsi umum surat tersebut, terdapat 7 fungsi surat lainnya, yaitu yang pertama sebagai media komunikasi, yang kedua sebagai bukti tertulis, yang ketiga sebagai pedoman bekerja dan bertindak, yang keempat sebagai wakil atau duta organisasi, yang kelima sebagai dokumentasi, yang keenam sebagai alat pengingat, dan yang ketujuh sebagai bukti historis dan bukti keamanan. Di dalam surat terdapat bagian-bagian suratnya. Setiap komponen memiliki fungsi sendiri dalam memperkenalkan dan mengkomunikasikan pesan si pengirim kepada si penerima surat. Terdapat 10 bagian-bagian pada surat. Yang pertama ada kepala surat, yang kedua ada tanggal surat, yang ketiga ada nomor surat, yang keempat ada perihal surat, yang kelima ada nomor lampiran, yang keenam ada alamat yang dituju, yang ketujuh ada kalimat pembuka, yang kedelapan ada isi surat, yang kesembilan ada kalimat penutup, yang kesepuluh ada salam penutup. Nah, di sini ada pengertian dari bentuk-bentuk surat. Bentuk surat adalah pola surat menurut susunan letak dan bagian-bagian surat. Bentuk-bentuk surat biasanya selalu dipakai dalam kedinasan atau pekerjaan atau juga keorganisasian. Selain itu, bentuk-bentuk surat biasanya memiliki bentuk susunan atau bentuk struktur yang berbeda dengan bentuk surat yang lain. Tepat di bagian ini, terdapat apa aja sih bentuk-bentuk yang ada pada surat? Nah, menurut pola umum dalam surat menyurat terdapat 5 macam bentuk surat. Yang pertama ada bentuk lurus penuh atau full block style. Yang kedua ada bentuk lurus atau block style. Yang ketiga ada bentuk setengah lurus atau semi block style. Yang keempat ada bentuk lengkung atau indented style. Yang kelima ada bentuk alinea menggantung atau hanging paragraph. Penjelasan pada bentuk surat yang pertama ada bentuk lurus penuh atau full block style. Bentuk surat yang penulisannya semua dimulai dari pinggir sebelah kiri, artinya mulai dari tanggal penutup sampai kata lampiran yang ditulis di sebelah bawah penulisannya dimulai dari kiri. Di sebelah kanan terdapat struktur bentuk surat. Bisa dilihat. Yang kedua ada bentuk lurus atau block style. Pada dasarnya sama dengan surat bentuk lurus penuh, perbedaannya terletak pada penempatan tanggal, salam penutup, nama instansi, nama terang, dan nama jabatan yang ditulis di sebelah kanan surat. Pada sebelah kanan ada gambar suratnya, bisa dilihat strukturnya seperti apa. Yang ketiga ada bentuk setengah lurus atau semi block style. Sama dengan bentuk surat lurus, tetapi perbedaannya terletak pada penulisan isi surat dan tiap alinea baru menjorok ke dalam. Strukturnya bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Bentuk surat keempat ada bentuk lekuk atau indented style. Penulisan alamat pada surat ini tidak rata atau berbentuk seperti tangga, dan setiap alinea baru menjorok ke dalam. Strukturnya dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan.
Bentuk kelima ada bentuk alinea menggantung atau hanging paragraph. Sama dengan surat bentuk lurus, tetapi perbedaannya hanya pada penulisan alamat dan alineanya. Setiap alinea ditulis rata kiri, sedangkan baris berikutnya menjorok ke dalam. Strukturnya dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Setelah kita tahu apa saja bentuk-bentuk surat, di dalam bentuk surat tersebut terdapat bagian-bagian suratnya. Semua bagian-bagian pada 5 bentuk surat itu sama, yang membedakan hanya susunan atau bentuk strukturnya. Nah, sesuai gambar di sebelah kiri, kita dapat melihat apa saja bagian-bagian yang ada pada bentuk-bentuk surat yang telah kita ketahui. Bagian yang pertama ada kop surat, bagian kedua ada tanggal dibuatnya surat, bagian ketiga ada nomor surat, bagian keempat ada lampiran, bagian kelima ada hal atau perihal, bagian keenam ada alamat yang dituju, bagian ketujuh ada salam pembukaan, bagian 8A pendahuluan isi surat, bagian 8B penjelasan isi surat, bagian 8C penutup isi surat, bagian 9 salam penutup, bagian 10 nama jabatan, bagian 11 tanda tangan, bagian 12 nama yang menandatangani, bagian 13 tembusan, bagian 14 ada halaman lampiran surat atau inisial. Baik, sekian penjelasan mengenai materi bentuk-bentuk surat yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.